Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pragi Fari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita. Pengalaman ini memang dialami langsung oleh, sebutlah dengan nama Pak Heru. Beliau ini memang bekerja di pinggiran kota Jakarta sebagai seorang supir atau driver. Rumah beliau ini memang jadi untuk transportasi sehari-hari memang menggunakan KRL atau kereta listrik. Pada saat kejadian, Pak Heru ini pulang ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih dari daerah Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Selatan. Nah, kemudian sampai ke daerah stasiun, kira ya memakan waktu hampir 1 jam, ya sekitar jam 10-an ya. Nah, kemudian beliau ini mengambil kendaraannya yang memang terparkir di area stasiun. Kendaraan beliau adalah motor Binter Kawasaki. Dari stasiun ke rumah beliau ini lumayan jauh ya, karena alhamdulillah karena memang Pak Heru ini mempunyai kendaraan, jadi beliau ini bisa menggunakan motor dibandingkan dengan rekan-rekan atau yang memang satu daerah dengan Pak Heru ini banyak yang berjalan kaki. Jalur dari stasiun ke rumah beliau ini memang pada waktu itu masih tanah merah. Rumah pun masih jarang, melewati 3 kali tanjakan, dan 3-tiganya itu memang mempunyai historis cerita yang sudah menjadi rahasia umum. Ketika Pak Heru ini sudah menaiki motor, sebelum ditanjakan atau di turunan pertama ini beliau dicegat seorang wanita. Wanita ini mencegat dan wanita ini bicara ingin menumpang kendaraan. Nah, ketika Pak Heru ini bertanya mau kemana, wanita ini hanya menjawab ya kemana saja. Ya, tanpa pikir panjang ini Pak Heru langsung mengiyakan dan mempersilahkan wanita tersebut membonceng motornya. Kemudian motornya ini menuruni turunan yang pertama. Pak Heru kebetulan tipe pria yang agak pendiam. Hanya saja Pak Heru ini memang mencium aroma yang sangat pekat. Namun dia ini tidak tahu jenis parfum apa yang memang digunakan wanita tersebut. Lalu menurut Pak Heru, kejadian membonceng wanita tersebut ini sekitar pukul 11 kurang ya. Kembali lagi melewati pemukiman warga yang memang pada saat itu sudah banyak yang ada di dalam rumah. Hampir boleh dikatakan ini sudah tidak melihat warga yang ada di luaran rumah yang biasanya ramai. Ya mungkin bisa jadi karena memang kondisi habis hujan ya. Melewati kebun yang panjang ini, Pak Heru sebetulnya sudah curiga
karena wanita ini memang hanya diam saja dan kondisi motornya juga seperti tidak membonceng ya. Jadi beban ini seperti dikendarai oleh Pak Heru sendiri. Turunan yang kedua ini tidak terjadi apa-apa. Sehabis turunan kedua ini melewati pohon singkong yang memang di situ tidak ada penerangan langsung. Nah, berjalan memakan waktu hampir 5 atau 8 menit. Ya karena memang tidak bisa dengan kecepatan yang tinggi karena kondisi jalan memang belum diaspal. Nah, kemudian juga becek. Lalu Pak Heru ini melewati turunan yang memang di situ di tempat yang landai ada pemancingan. Namun jika malam memang sudah tutup. Menanjak dan di tanjakan itu ada tikungan. Nah, ketika kondisi motor menikung serta merta wanita yang ada di belakang ini yang dirasakan Pak Heru ya, seolah-olah ini seperti meloncat ke atas atau terbang. Seret. Itu yang dirasakan Pak Heru. Dan sepintas samar-samar ini wanita tersebut mengucapkan, "Bang, terima kasih." Melihat fenomena tersebut, Pak Heru ini langsung menarik gasnya dengan kencang. Ya walaupun dengan menjaga keseimbangan karena posisi jalan juga selain tikungan, menanjak dan memang licin. Sebisa mungkin bagaimana caranya agar tidak jatuh, namun bisa cepat sampai ke rumah. Dan benar memang ketika sebisa mungkin berusaha seret dengan kemampuan yang dipaksakan ya, akhirnya Pak Heru ini sampai ke rumah beliau. Sampai ke rumah beliau ini Pak Heru langsung rebahan di teras yang memang ada seperti dipan ya. Ya mengetahui sang suami pulang, istri Pak Heru ini langsung membukakan pintu. Namun ketika sang istri menyapa, Pak Heru tidak menjawab. Langsung dengan bahasa isyarat minta diambilkan air. Dan prosesnya pun terjadi ketika selesai meminum air putih yang diambilkan oleh sang istri. Itu pun dengan nafas yang terengah-engah, Pak Heru masih bersandar. Lalu dengan sebisa mungkin Pak Heru ini menceritakan bahwa dia habis melihat hantu perempuan. Bukannya sang istri percaya atau bagaimana, namun sang istri malah dengan setengah emosi berbicara, ya makanya jadi laki-laki jangan mata keranjang itu. Kemudian juga Pak Heru ini menjelaskan bukan masalah mata keranjang. Saya nggak tega kalau melihat perempuan minta tolong, minta membonceng, apalagi dengan keadaan yang sudah malam. Toh juga tidak ada pikiran macam-macam. Itu penjelasan Pak Heru kepada sang istri. Dan memang ya seperti yang Pak Heru ceritakan, Pak Heru ini tidak menduga bahwa itu memang bukan manusia ya, karena memang pada saat itu tidak memikirkan apa-apa. Yang ada hanya iba dan belas kasihan melihat seorang perempuan di pinggir jalan, apalagi memerlukan bantuan itu. Ya memang kalau ditinjau atau mungkin Pak Heru ini menceritakan ke temannya yang mempunyai kemampuan lebih, sebetulnya memang
sesosok wanita tersebut ini hanya ingin menumpang dan tidak lebih, tidak ingin mengganggu. Nah, itu dijelaskan oleh temannya bahwa tidak semua makhluk ini bisa mempergunakan kekuatannya sesuai dengan keinginannya. Ada kalanya memang berjalan seperti manusia biasa. Nah, ini juga salah satu yang membuka cakrawala berpikir Pak Heru mengenai alam gaib yang menurut beliau awalnya memang skeptis, tidak masuk akal dan tidak bisa diterima dengan logika. Namun setelah mengalami peristiwa tersebut, ya Pak Heru kemudian sedikit banyaknya mulai percaya dengan keberadaan mereka atau alam gaib. Ya kurang lebihnya mohon maaf, kira-kira seperti itulah yang disampaikan oleh Pak Heru. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe atau men-share, bahkan komen di video. Dan menurut teman-teman, bagaimana sudut pandang teman-teman? Silahkan juga bisa ikut komen ya. Ini juga kita bisa sama-sama saling belajar, saling melihat sudut pandang satu sama lain, dan ini memperkaya hasanah pengetahuan kita. Dan yang utamanya adalah bahwa saya membuat konten ini bukan untuk menakut-nakuti atau mengangkat mitos yang belum tentu ada keberadaannya. Namun di sini saya hanya ingin berusaha memberi hiburan. Ya, syukur-syukur kalau memang ada yang bersifat positif, bisa kita jadikan pelajaran bersama. Jadi tidak niatan untuk meneror atau menakut-nakuti ya. Tapi ya di sini kita bisa saling sama-sama belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.